Pemerintah telah melegalkan sumber minyak rakyat di Jambi, salah satunya di wilayah Pompa Air dan Bungko, dan hasilnya dibeli oleh Pertamina. Transaksi perdana ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Jadi untuk peningkatan produksi yang dihasilkan oleh sumber masyarakat akan lebih dari 1.000 barel per hari. Dan juga fasilitas ini kita lakukan pengisikan. Untuk fasilitas ini alhamdulillah ini dengan tingkat produksi sampai 1.000 barel per hari itu akan bisa tertampung di sini. Kalau memang dari sumber masyarakat itu nanti lebih dari 1.000 barel, ini fasilitasnya akan kita tingkatkan dan akan ditambah untuk tangki. Bagaimana kondisi pasca dilegalkan oleh pemerintah di akhir tahun 2025? Yuk, ikuti perjalanan kami ke Desa Pompa Air dan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dari kota Jambi, kita memakan waktu hampir 3 jam menggunakan kendaraan roda 4. Sesampai di wilayah Bajubang, disuguhkan dengan suasana desa yang tentram. Sesampai di wilayah Bajubang, kita singgah di Desa Pompa Air. Di sini, kita menjumpai sejumlah penambang minyak tradisional atau disebut masyarakat pemolot. Warga bercerita menyambut baik dan sangat bersyukur program pemerintah tersebut. Ini merupakan perdana minyak dari sumur masyarakat diserahkan ke Pertamina. Sejumlah warga kini mengaku tenang saat bekerja tidak kucing-kucingan dengan aparat penegak hukum. Seperti yang diutarakan oleh salah seorang pemolot, Iman, mengaku sudah hampir 6 tahun bekerja mengelola sumur minyak dan hasilnya bisa menghidupi keluarganya. Dengan dilegalkannya sumur minyak rakyat ini, warga sangat bersyukur pemerintah mewujudkan keinginan masyarakat selama ini dan bisa tenang mewariskan ke anak-anak bahkan ke cucu mereka. Warga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa, bupati, gubernur, menteri energi dan sumber daya mineral, serta Presiden Republik Indonesia yang melegalkan sumur minyak rakyat. Program ini dinilai menjadi contoh pengelolaan ekonomi masyarakat berbasis legalitas. Kini, pembinaan terus dilakukan melalui standarisasi produksi yang dilakukan oleh PT Batanghari Sinar Energi. Diharapkan mendorong pergerakan ekonomi lokal lewat usaha mikro. Kami sebagai masyarakat sangat berterima kasih lah atas instruksi pemerintahan untuk kami sekarang ini. Masalahnya selama ini kami kan masih ombang-ambing gitu kan. Nah sekarang kalau ada titik terangnya kami lebih senang, kerja pun lebih aman, tenang. Jadi tidak begitu itulah ibaratnya macam-mana gitu kan. Tidak ada kucing-kucingan gitu Pak ya? Iya, jadi kita lah dilegalkan, ya kita berterima kasih atas kawan-kawan yang telah mendukung masyarakat daerah kita sini kan. Berterima kasih lah sama pemerintah bisa mewujudkan impian kami selama ini yang kami tunggu-tunggu. Kapannya disitulah yang satu-satu yang kami minta, kami masyarakat kecil ini kan. Namanya untuk kebutuhan kita ini kan banyak Mas, ya kan. Nah, bisalah untuk tambah-tambahan. Kita sekarang kan kita di sini penghasilan kita sebagai petani kerja dengan orang kan hanya pas-pasan. Ini kan ada pekerjaan kayak gini kan hanya ada tambahan kan, itu bisa untuk nambah perekonomian kan. Gitu. Anak berapa Pak? Anak berapa? Anak saya 1. Kalau untuk sampai tahun 2026 ini ya sudah sekitar kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun Pak. Ya. Humas PT Batanghari Sinar Energi, Rusmadi, mengatakan PT Batanghari Sinar Energi merupakan badan usaha yang ditunjuk pemerintah selama 4 tahun ke depan bertanggung jawab mengumpulkan minyak-minyak rakyat dan membawanya ke tangki penampungan milik Pertamina untuk dijual. Hasil pendataan PT Batanghari Sinar Energi mencatat jumlah sumur minyak rakyat di Bajubang mencapai 3.000 titik. Sebaran berada di Pompa Air dan Bungku. Namun, yang telah terverifikasi oleh pemerintah sebanyak 1.021 titik. Sisanya masih tahap proses. Keberadaan sumur minyak rakyat tidak bisa diabaikan karena telah lama menjadi sumber penghidupan masyarakat di sejumlah daerah. Namun, tanpa regulasi yang jelas, aktivitas tersebut rawan menimbulkan kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan hingga berpotensi konflik hukum.
Rusmadi menambahkan pihaknya berencana bersama pengurus dan tokoh masyarakat pompa air berkeinginan wilayah tersebut menjadi daerah pendidikan teknologi minyak berwawasan ramah lingkungan dengan kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik. Untuk memastikan aktivitas tambang tidak tercemari lingkungan dan mengancam keselamatan jiwa, para penambang diwajibkan mengikuti standar GAP. Rusmadi menjamin bahwa proses pemindahan minyak dari sumur langsung dikirim ke Pertamina tanpa melalui penampungan terbuka. Di pompa air, nah jadi pemerintah itu melalui Permen 14 ingin menertibkan dan insya Allah kita ini sudah terpenuhi semua dengan jumlah titik 1021 ya, yang itu yang sudah terdaftar. Tentu di sana sini ada kekurangan yang harus kita perbaiki. Karena pemerintah ini juga kan bukan seperti yang orang tahu, seperti beli tapak tangan. Pemerintah sangat ingin membantu, sangat ingin menertibkan itu masyarakat penambang-penambang liar yang selama ini gitu. Nah, niat baik pemerintah, kabupaten, gubernur, pusat sangat mulia lah untuk masyarakat. Tinggal masyarakat ini bersabar, mentaatin segala ketentuan yang sudah dilakukan. Pemerintah juga memberi kesempatan untuk memenuhi standar itu akan ditempuh melalui reguler bertahap. Dan kita insya Allah sudah kita patuhi itu dan telah berkontrak antara Pertamina dan Sinar ya. Nah, tanggal 31 kemarin Wamen dan Gubernur serta jajarannya sudah menyaksikan itu pengiriman minyaknya. Kita mengumpul minyak masyarakat seperti Permen 14 itu kita akan kirim ke Pertamina, nggak bisa lagi jalan-jalan tikus itu. Nah di sana nanti akan dilakukan penertiban oleh pihak pemerintah. Sekarang kita jalani aja dulu. Tentu dengan segala kekurangan dan kelebihan pasti ada. Tapi niat pemerintah untuk masyarakat sangat bagus dan masyarakat sendiri sangat mendukung itu. Sementara itu, teknik lapangan PT Batanghari Sinar Energi, Sando menambahkan, pihaknya secara bertahap akan memperbaiki tata kelola penambangan minyak tradisional sesuai peraturan GAP. Hal ini dilakukan karena pengelolaan limbah seperti lumpur dan air sebelumnya sangat buruk. Untuk diketahui, Gubernur Jambi Al-Haris menyuruhkan agar ke depan tidak ada lagi kegiatan penambangan minyak ilegal di daerahnya. Hal itu setelah pemerintah melegalkan pertambangan minyak rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025. Al-Haris menegaskan sumur minyak rakyat harus masuk dalam sistem resmi. Dia ingin migas Jambi dikelola secara tertib. Tata kelola yang selama ini buruk, kita akan pelan-pelan memperbaiki sesuai dengan peraturan GAP, Good Engineering Practice. Jadi tata kelola itu perlahan akan kita perbaiki paralel semuanya. Insya Allah dengan 4 tahun program ini kita bisa menimbulkan rasa masyarakat untuk saling merawat di lingkungannya. Itu saja.